Rasa syukur kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini. Misa Kudus adalah saat istimewa di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan memulai sabdanya dan sakramen Ekaristi. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti perayaan ini dengan hati yang tenang, penuh penghayatan dan menjaga keheningan, agar kita dapat semakin merasakan kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan lagu pembuka. Kita diundang untuk bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus bersama kamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara-saudari, para suster, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini sebagai civitas sekolah TK, SD, SMP Sabrus 3 dan SMA Sabrus 4 Palembang, kita boleh merayakan Ekaristi kembali bersama dalam Jumat yang pertama ini. Intensi kita pada kesempatan ini mohon kelancaran dalam proses penerimaan peserta didik baru baik di TK, SD, SMP Sabrus 3 maupun di SMA Sabrus 4 Palembang. Untuk itu marilah kita bersama-sama di awal Ekaristi ini kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Sadar akan kebaikan Tuhan yang tiada batasnya untuk kita dan juga menyadari seringkali kita kurang setia kepada Tuhan. Marilah kita mohon belas kasih dan kerahiman-Nya agar kita semua pantas di dalam perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, Engkau menganugerahi kami cinta kasih dan damai
untuk kami hidupi dan kami bagikan kepada sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat saling menolong dan membantu, demi mewartakan kemuliaan dan belas kasih-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri pun adalah orang-orang hukuman. Ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupilah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan sabda Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Terang dan keselamatan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Refren, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Refren, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Sebab dikala ada bahaya, Tuhan melindungi aku dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Refren, Tuhanlah terang dan keselamatanku. Wajah-Mu kucari, ya Tuhan, maka janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, ya Allah penyelamatku. Janganlah membuang aku. Refren, Tuhanlah terang dan keselamatanku.
adalah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu,
mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya di dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, para suster, anak-anak yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengundang kepada kita semua dan juga kepada sekolah kita agar kita semua dengan tujuan yang baik menjalankan proses belajar mengajar di sekolah kita. Tentu saja kita semua dari awal mula mau masuk ke sekolah di mana kita disekolahkan karena kita percaya dan berharap bahwa sekolah itu adalah baik, guru-gurunya baik, pengajar-pengajar baik, dan juga semuanya baik, teman-teman juga baik. Kalau tidak, pastinya kita juga tidak ingin sekolah di situ. Atau motivasi yang lain, ya karena mungkin sekolahnya sudah terkenal. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, namun sekalipun sekolah itu terkenal, kalau kita merasa bahwa tidak nyaman di sekolah itu, pasti kita juga tidak mau sekolah di sana. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, maka tadi kita dinasihati oleh kitab Ibrani yang kita dengarkan tadi, bahwa kita semua diundang untuk memelihara kasih persaudaraan. Maka memang kalau di sekolah kita merasa punya banyak saudara, kita merasa mendapatkan kasih sayang di sekolah, tentulah kita juga akan kerasan di sekolah itu. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih, maka kita harus membangun sikap murah hati. Seperti dikatakan tadi, kamu tidak perlu enggan memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa menyadarinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya kalau kita berbuat baik satu sama lain, tentu Tuhan hadir di situ. Juga Tuhan hadir kepada saudara kita itu, berarti kita juga melalui sesama kita melayani Tuhan dalam kehidupan kita ini, dalam proses belajar mengajar kepada kita. Untuk bisa kita menyadari hal itu, mestinya kita membangun sikap bahwa aku sama dengan mereka, bahwa aku juga senasib sepenanggungan dengan mereka. Seringkali kita merasa tidak sesuai atau tidak merasakan sama dengan sesama. Itulah yang membuat kita menjadi kadang-kadang menjadi sombong, atau kita merasa yang paling hebat, atau kita yang merasa paling pintar dan lain sebagainya. Kita diundang oleh Tuhan supaya kita membangun sikap merasa sama dengan yang lainnya. Supaya kita juga bisa merasakan apa yang dialami oleh seseorang itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini seperti juga Yohanes yang diceritakan kematiannya pada hari ini dengan dipenggal kepalanya, itu semua karena dendam Herodias yang ditegur oleh Yohanes ketika Herodes mengambilnya sebagai istrinya, padahal dia itu adalah istri Filipus, adiknya Herodes sendiri, saudara Herodes sendiri. Maka juga kita diharapkan bahwa kita juga berani hidup dengan benar, menegakkan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita tetap berani menegur teman-teman kita kalau salah, tetapi juga kita belajar untuk setia, berani mengambil resiko kalau kadang-kadang kita juga harus menderita.
Dalam kerangka itu juga, dalam hubungan relasi kita, barangkali untuk kita sebagai pelajar, tentu kita juga harus bisa dan berani mengambil resiko, dalam arti bahwa kita semua sadar kita belajar, kita di sekolah ini tugas kita adalah belajar. Maka kita juga harus terutama mengutamakan semangat belajar dalam kehidupan kita dan juga membantu saudara-saudara kita untuk bisa belajar dengan baik. Romo punya pengalaman waktu kecil, ya, waktu di kelas sebetulnya kita mau belajar ya, mau tekun belajar. Tapi kalau ada teman-teman yang suka berisik atau membuat gaduh, nah itu kadang-kadang kita terganggu. Kita juga merasa akhirnya tidak bisa belajar dengan baik. Maka kita dengan diri sendiri kita harus tenggang rasa sama teman-teman supaya kita tidak membuat kegaduhan di kelas dan kita bisa membuat suasana kelas itu menjadi tempat yang enak, nyaman untuk kita belajar. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekarang marilah kita berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah kita bersama-sama menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menunjang kebahagiaan dunia yang semakin rusak oleh nafsu jahat orang serakah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan oleh Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi guru, karyawan, TK, SD, SMP Saverius 3 dan SMA Saverius 4 Palembang, ya Bapa, berkatilah semua tenaga pengajar guru, karyawan, dan semua yang terlibat dalam proses pendidikan di sekolah kami, agar mereka tetap kuat dan sabar dalam tugas karya pelayanan mereka, serta mampu menanamkan nilai-nilai iman yang kuat dalam hati kami para peserta didik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, bantulah para orang tua untuk menyadari tugas tanggung jawab dan keluhuran martabat mereka, agar tabah,
dalam menghadapi persoalan dan kekecewaan hidup yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, ya Bapa, bantulah kami agar mampu membangun umat-Mu menjadi umat cinta kasih, yaitu umat yang terbuka terhadap segala yang baik dan menghasilkan buah kebaikan serta cinta kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami agar kami sanggup membawa cahaya Kristus di dunia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Berdoalah Ibu Bapa, Saudara-saudari, anak-anak semua, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita,
serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kuduskanlah roti dan anggur ini agar berkat kuasa Roh-Mu kami dipersatukan dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau, sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang-Mu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Jangan masukkan kami dalam cobaan,
tapi bebaskan kami dari yang jahat, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, dialah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus. Amin.
Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur atas kurban Yesus Kristus yang rela wafat dan menyatu dalam diri kami melalui perjamuan Ekaristi Kudus ini. Semoga kami setia mengasihi sesama serta seluruh ciptaan, dan kelak kami semua bersama para malaikat di surga boleh bersatu menjadi keluarga besar Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani dalam perayaan Ekaristi ini, sehingga kita semua bisa beribadah dengan baik. Selanjutnya Romo mengucapkan selamat melanjutkan proses belajar mengajar. Semoga apa yang menjadi cita-cita kita, menjadi harapan kita diberkati Tuhan, dan kita imbangi dengan segala usaha dan jerih payah yang bisa kita lakukan. Marilah sekarang kita hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak semuanya, bersama seluruh anggota keluarga dan juga civitas sekolah kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pergi. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.